kelas 02 Prodi Pendidikan Biologi Universitas Syah Kuala. Nah, di sini saya akan membuat video mengenai reproduksi hewan. Video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Fisiologi Hewan. Nah, sebelumnya pasti tidak asing lagi dengan kata-kata reproduksi hewan, kan? Nah, sistem reproduksi hewan ini merupakan salah satu kemampuan hewan yang sangat penting, karena tanpa kemampuan tersebut suatu jenis hewan akan segera punah. Oleh karena itu, perlu dihasilkan sejumlah besar individu baru yang akan mempertahankan jenis suatu hewan tersebut. Proses pembentukan individu baru inilah yang disebut dengan reproduksi. Nah, reproduksi juga merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Nah, tujuannya adalah untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenisnya agar tidak punah. Reproduksi hewan ini dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, reproduksi secara vegetatif dan reproduksi secara generatif. Perkembangan vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan sel kelamin antara jantan dan betina. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif ini terjadi biasanya pada hewan tingkat rendah. Perkembangan generatif. Kalau perkembangan generatif umumnya terjadi pada hewan tingkat tinggi, kebalikannya. Nah, perkembangan tersebut melibatkan kelamin jantan dan juga kelamin betina yang ditandai oleh adanya peristiwa pembuahan atau fertilisasi. Reproduksi vegetatif pada hewan umumnya terjadi pada avertebrata dan tidak melibatkan organ reproduksi. Reproduksi aseksual atau vegetatif merupakan salah satu cara pembentukan organisme baru oleh induknya tanpa mengadakan atau melibatkan sel-sel kelamin atau gamet. Selain itu, reproduksi seksual juga penciptaan individu baru yang semua gennya berasal dari satu induk dengan tidak melalui peleburan gamet antara kelamin jantan dan juga betina. Reproduksi aseksual ini disebut juga dengan monogami, yaitu mono artinya satu dan gonos artinya asal atau tempat dia berasal gitu. Monogami ini merupakan organisme baru yang diadakan berasal dari satu induk saja. Jadi tidak ada istilah jantan ataupun dari induk betina. Reproduksi aseksual terjadi pada hewan invertebrata sederhana, terutama invertebrata yang bersel satu atau uniseluler, yang melibatkan nukleus dan koordinasi kimia sebagai pemicu untuk bereproduksi. Ada beberapa tipe reproduksi aseksual. Yang pertama ada fragmentasi, budding atau tunas atau gemule, terus ada fisi, sporulasi, pembentukan statoblast dan juga regenerasi. Untuk fragmentasi sendiri merupakan pemisahan salah satu bagian tubuh yang kemudian dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Contohnya di sini adalah Planaria sp dan juga Asterias sp. Nah, kemudian untuk budding atau tunas atau gemule ini merupakan pembentukan tonjolan pada salah satu bagian tubuh hewan dan berkembang menjadi individu baru. Contohnya Acropora sp dan juga Euspongia sp. Selanjutnya ada fisi. Fisi merupakan pembelahan sel pada sel induk dan hasilnya akan berkembang menjadi individu baru. Fisi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada pembelahan biner, contohnya pada bakteri dan juga pembelahan multiple, contohnya ini pada virus. Pada organisme yang hanya terdiri dari satu sel, hasil pembelahan dapat berupa dua individu baru ataupun lebih. Selanjutnya ada sporulasi, yaitu tahapan dibentuknya spora pada sel induk dan spora tersebut akan berkembang menjadi individu baru. Nah, contoh di sini pada Plasmodium sp. Selanjutnya pembentukan statoblast. Contohnya terjadi pada bryozoa. Misalnya pada genus Plimatella yang hidup di air tawar. Di dalam bagian badannya yang disebut funiculus dibentuk statoblast yang bentuknya bulat memanjang dan berdinding dari bahan kitin. Pada saat koloni, bryozoannya mati. Lalu statoblast terlepas di dalam air, tenggelam atau terapung dan statoblast tersebut dapat bertahan di musim dingin maupun musim kering. Pada kondisi yang memungkinkan, statoblast tumbuh membentuk koloni baru.
Lalu tipe reproduksi yang terakhir yaitu regenerasi. Regenerasi ini merupakan suatu keadaan di mana bagian dari suatu tubuh organisme dapat tumbuh menjadi organisme baru yang dewasa. Dengan regenerasi memungkinkan hewan-hewan ini bertambah banyak, misalnya pada beberapa spesies dari Echinodermata, Annelida, Platyhelminthes, Hydra, dan lain-lain. Selanjutnya ada reproduksi seksual atau generatif. Pada reproduksi seksual disebut juga reproduksi ampigoni. Ampi itu berarti dua. Reproduksi ini merupakan cara berkembang biak dengan pertemuan antara dua macam sel, yaitu sel gamet atau gonosit dan juga sel telur. Sel gonosit itu masing-masing disebut dengan sel jantan bersifat jantan bertemu dengan sel telur. Lalu persatuan selanjutnya dilanjutkan dengan tahap persatuan pronukleus kedua gamet yang disebut dengan fertilisasi dan menghasilkan sebuah zigot. Beberapa tipe reproduksi seksual itu ada konjugasi, fusi, hermafroditisme, metagenesis, partenogenesis, dan juga pedogenesis. Yang pertama ada konjugasi. Konjugasi ini merupakan persatuan antara individu yang belum mengalami spesialisasi seks. Di sini terjadi persatuan inti atau kariogami dan sitoplasma atau plasmogami. Contohnya pada Paramecium sp. Selanjutnya fusi. Fusi ini merupakan persatuan dari peleburan dua macam gamet yang belum dapat dibedakan jenisnya. Fusi ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada tahapan isogami, anisogami, dan oogami. Yang ketiga ada hermafroditisme, yaitu keadaan di mana di dalam satu individu terdapat testis maupun ovarium. Lanjut ada metagenesis, yaitu merupakan cara berkembang biak untuk menjadi organisme dewasa melalui cara generatif dan vegetatif yang bergantian, misalnya pada hydrozoa seperti Obelia. Selanjutnya ada partenogenesis, yaitu terbentuknya individu baru melalui sel telur tanpa dibuahi. Contohnya pada lebah madu jantan, semut jantan, dan juga belalang. Selanjutnya ada pedogenesis, yaitu merupakan peristiwa terbentuknya individu baru langsung dari larva atau nimfa. Contohnya pada trematoda atau cacing hisap. Nah, di sini reproduksi ini ada pada hewan invertebrata dan juga pada hewan vertebrata. Saya akan bahas mulai dari hewan invertebrata. Pada invertebrata ini kan kita sudah mengetahui ya, ada beberapa filum seperti Protozoa, Porifera, Coelenterata atau Cnidaria, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Yang pertama, reproduksi pada filum Protozoa. Nah, pada filum Protozoa ini terjadi perkembangbiakan aseksual dan seksual secara ampigoni. Reproduksi aseksualnya biasanya terjadi pembelahan biner atau secara multiple. Perkembangbiakan secara pembelahan biner ini ada 2 macam cara. Yang pertama ada longitudinal dan transversal. Reproduksi seksualnya ini terjadi pada bagian volvox. Nah, yang selanjutnya ada filum Porifera. Reproduksi pada filum Porifera ini dilakukan secara monogami dan juga secara ampigoni. Bila secara ampigoni, spermatozoa dan ova terjadi dari amebosit tertentu. Sedangkan reproduksi secara monogami itu dilakukan dengan gemmatio. Nah, gemmationya ini terjadi 2 macam. Yang pertama gemmatio ekteran dan gemmatio intern. Yang ketiga ada pada filum Coelenterata atau Cnidaria. Nah, salah satu hewan Cnidaria yang ditemukan di air tawar ini adalah hydrozoa. Ketika kondisi lingkungan yang memungkinkan, hydrozoa atau hydra ini akan bereproduksi secara aseksual dengan cara pertunasan atau budding, yaitu pembentukan satu penonjolan yang kemudian melepaskan diri dari induknya untuk hidup bebas. Ketika kondisi lingkungan buruk, hydra ini akan bereproduksi secara seksual dan membentuk zigot resistens yang tetap dorman sampai kondisi membaik. Selanjutnya ada filum Platyhelminthes. Filum ini dapat memperbanyak diri secara monogami, regenerasi, dan juga ampigami.
Dengan cara monogami, hewan ini akan membelah diri jika mendapat cukup makanan. Lalu jika dengan cara regenerasi, tubuh hewan ini akan dipotong-potong dan tiap potongan tersebut akan tumbuh kembali menjadi individu baru yang lengkap bagian-bagiannya. Seperti halnya dengan induknya. Nah, jika melalui ampigoni, berarti dalam tubuh satu individu ini terdapat kelenjar kelamin jantan maupun kelenjar kelamin betina. Jadi dalam satu individu terdapat 2 kelenjar kelamin. Selanjutnya ada filum Nemathelminthes. Nah, reproduksi pada filum Nemathelminthes atau nematoda ini umumnya adalah reproduksi seksual. Jenis kelaminnya ini umumnya terpisah dan fertilisasinya terjadi secara internal sesudah tahap kopulasi. Selanjutnya ada filum Annelida. Annelida sebagian besar memiliki 2 kelamin sekaligus dalam satu tubuh atau disebut juga hermafrodit. Filum Mollusca atau hermafrodit. Yang selanjutnya ada filum Mollusca. Hewan pada filum Mollusca ini bersifat gonokoristis. Nah, pada hewan jantan testisnya terdapat di daerah aboral tubuh dan diselubungi oleh suatu kapsula. Mollusca ini mempunyai sejumlah besar sel neuroendokrin atau sel neurosekretori yang terletak pada ganglia penyusun sistem saraf pusat. Hewan ini juga memiliki organ endokrin klasik. Selanjutnya ada filum Arthropoda. Nah, hewan pada filum ini umumnya bereproduksi secara seksual dengan individu jantan dan betina yang terpisah. Fertilisasinya umumnya terjadi secara internal, yaitu di dalam tubuh si betina. Nah, yang selanjutnya filum Echinodermata. Reproduksi yang terjadi pada filum ini yaitu reproduksi secara seksual yang melibatkan individu jantan dan betina yang terpisah dan membebaskan gametnya ke dalam air laut. Lalu gamet yang sudah ada di dalam air laut tersebut akan perlahan memasuki tubuh si betina tersebut, lalu terjadilah proses fertilisasi. Lalu ada reproduksi pada hewan vertebrata. Reproduksi pada hewan vertebrata biasanya ini terjadi reproduksi seksual ya, atau reproduksi yang melibatkan 2 sel gamet antara sel jantan dan sel betina, yaitu sel sperma dan juga ovum. Nah, reproduksi seksual pada vertebrata ini diawali dengan perkawinan yang diikuti dengan terjadinya fertilisasi yang kemudian akan menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Fertilisasi pada vertebrata dapat terjadi secara eksternal maupun internal. Fertilisasi eksternal merupakan penyatuan sperma dan ovum di luar tubuh hewan betina, yakni berlangsung dalam suatu media cair, misalnya air. Contohnya pada ikan atau pisces dan juga amfibi pada hewan katak. Nah, selanjutnya fertilisasi internal merupakan penyatuan sperma dan ovum yang terjadi di dalam tubuh hewan betina. Hal ini terjadi karena adanya peristiwa kopulasi, yaitu masuknya alat kelamin jantan ke dalam alat kelamin betina. Fertilisasi internal ini umumnya terjadi pada hewan yang hidup di darat atau terestrial, misalnya hewan dari kelompok reptil, aves, dan juga mamalia. Sekian penjelasan video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.